bangsa Indonesia saat ini mengalami suatu momen di mana sangat rentan terjadi perpecahan, di mana ada pihak-pihak luar yang berusaha untuk mengacaukan NKRI ini. Jadi dengan momen Cap Gome ini kita merangkul semua agama, etnis, suku bersama-sama, tentu akan menjalin suatu kebersamaan. Dan di situ akan tercipta persatuan antar kita. Dan yang seperti ini di Kota Singkawang memang sudah pernah dicoba untuk diadakan perpecahan sudah berapa kali, tapi tidak pernah terjadi. Karena keharmonisan ini sudah dibangun sejak lama. Jadi bakal karena kebersamaan kita di dalam pagoda ini nggak cuma malam hari ini aja. Singkawang ini kan mendapat predikat yang pertama seluruh Indonesia tertoleransi. Jadi memang tidak semudah itu istilahnya untuk mendapatkan sebagai kota toleransi di seluruh Indonesia. Jadi mungkin yang selama ini yang saya pandang secara pribadi mungkin memang melihat itu arahnya memang udah keinginan seperti itu, artinya untuk mempererat keharmonisasi yang ada, etnis-etnis yang ada di Kota Singkawang. Karena kita mendapat predikat Singkawang adalah kota tertoleran, ya kan? Jadi bukan hanya dari etnis Tionghoa yang berupaya merangkul kegiatan-kegiatan mereka dalam kebersamaan bersama etnis suku lain gitu, bukan saja, tapi mungkin dari pihak-pihak kita, saudara kita pun juga akan berusaha saling merangkul supaya nampak bahwa Singkawang ini memang ada keberagaman, bukan hanya dari satu sudut, dari satu etnis. Semua etnis melakukan hal yang sama. Kami di internal majelis itu bagaimana kota kita berbuat untuk pemerintah Kota Singkawang itu sendiri, bahwa Singkawang ini betul memaknai kata-kata toleransi, dan kami buktikan itu di dalam majelis. Jadi semua 17 etnis yang ada di majelis itu kami selalu dialog bagaimana kedepannya Kota Singkawang, dan kami akan mengajar adik-adik kami untuk mencintai budaya, bahwa Kota Singkawang adalah kota tertoleran dengan adanya Majelis Seni Budaya Kota Singkawang. Kita di Kota Singkawang bersyukur karena event perayaan Imlek dan Cap Gome, Kota Singkawang ditetapkan pemerintah sebagai event budaya nasional. Pada event perayaan Cap Gome itu, selain adanya parade tatung, ada juga parade budaya. Misalnya parade budaya yang menyangkut seni dan budaya suku Dayak. Kalau di suku Dayak ada namanya pencinta budaya suku Dayak. Dan mereka juga akan tampil untuk menampilkan budaya Dayaknya. Kemudian dari suku Jawa itu ada reog. Kemudian dari suku-suku lain juga sama. Jadi budaya kita menyatu di situ. Karena budaya mempersatukan kita dalam bingkai negara kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Memaknai arti kebinekaan itu. Jadi dalam hal ini bahwa kami membawa itu untuk Kota Singkawang bagaimana selalu rukun, damai, dan selalu kondusif. Berbeda-beda bukan untuk dibeda-bedakan, tapi untuk menyelesaikan masalah, untuk bersatu.
di Kota Singkawang itu Dinas Pariwisata yang memang merangkul seluruh etnis yang ada di Kota Singkawang. Terbentuklah Majelis Seni Budaya yang ada di Kota Singkawang sebanyak 17 etnis yang ada di Kota Singkawang. Inilah cikal bakal memang kita adanya toleransi yang ada di Kota Singkawang. Sebetulnya dulu dari ceritanya adalah di Singkawang ini ada banyak orang mengalami suatu penyakit yang tak tersembuhkan, hingga tatung-tatung itu dikumpulkan semua untuk mengusir roh-roh jahat di Kota Singkawang. Itu sejarah pertama baru adanya Cap Gome, dan ini dari tahun ke tahun terus dikembangkan dan terus maju. Dalam rangka Cap Gome ini ada satu momen yang paling bagus untuk pemersatu bangsa, di mana Cap Gome tidak hanya melibatkan etnis Tionghoa, semua etnis Kota Singkawang ikut terlibat, dan kita sama-sama menjaga toleransi, karena Singkawang mendapat predikat kota tertoleran di se-Indonesia. Jadi semua etnis, suku, bangsa, agama itu bersama-sama punya kesadaran bahwa ini terus harus kita jaga dan harus terus kita pertahankan. Segi ritual kita tidak boleh intervensi ke dalam, tidak boleh masuk. Tapi kalau budaya, namun kita ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Namanya budaya harus kita hormati sebagai pemersatu. Namun kami menghargai dengan budaya mereka yang selalu kita adakan tiap tahun. Kita hanya menghormati sebagai budaya, bukan ritualnya. Jadi untuk ritual biarlah mereka menurut keyakinan mereka, tapi untuk budaya kami tanggap di dalamnya. Jadi kita bisa membedakan mana budaya yang harus kita masuk di dalamnya, namun ada yang tidak boleh kita masuk di dalamnya. Pada perayaan Imlek dan Cap Gome dia terpisah. Ada acara seremonial. Acara seremonial itu menyangkut seni dan budaya. Ketika acara seni dan budaya itu ditampilkan, yaitu namanya pentas seni dan budaya yang dilaksanakan di lapangan Krida. Jadi setiap etnis dan budaya itu ditampilkan secara bergiliran setiap malam di Krida sana. Itu secara rutinitas di Kota Singkawang dilaksanakan, dan selama pelaksanaan luar biasa, semuanya berlangsung tertib, aman dan lancar karena kebersamaan toleran yang sangat tinggi, sesuai dengan apa yang telah diraih oleh masyarakat Kota Singkawang, di mana Singkawang ditetapkan sebagai kota tertoleran bukan hanya karena pemerintah, tapi semua masyarakat, suku, budaya, dan agama. Kita untuk itu saling menghargai. Kemudian yang menyangkut ritual, ya, yang menyangkut ritual itu tentu itu adalah urusan saudara-saudara kita Tionghoa yang beragama Konghucu. Nah, itu tampil biasanya, ya, itu pada saat satu hari menjelang perayaan Cap Gome. Itu ada namanya cuci jalan. Ya, mereka sembahyang masing-masing ke pekongnya untuk persiapan besok untuk perade. Nah, di situ kita tidak masuk. Di acara Cap Gome ini kita istilahnya dilibatkan dalam acara. Tentunya kami sebagai Majelis Seni Budaya 17 etnis yang ada di Kota Singkawang itu mengadakan pentas seni dan kuliner yang ada di Kota Singkawang. Ini mungkin salah satu untuk mempererat seluruh yang ada etnis yang ada di Kota Singkawang. Biarpun itu kalau kita lihat etnis yang terbesar secara skala secara umum dan khususnya Kota Singkawang itu kita memang
tidak kita bisa pungkiri ada 3 etnis, yaitu salah satunya Tionghoa, Dayak dan Melayu yang ada. Iya. Biasa kuliner dan tarian-tarian yang ada ciri khas di Kota Madura kita tampilkan tonduk majang dan leolang. Nah, di situ kita tampilkan sebagai bentuk partisipasi kami etnis Madura untuk Kota Singkawang. Iya, karena ini sudah menggaung secara nasional maupun internasional. Jadi kita memang merangkul semua supaya bukan menjadi salah satu etnis, jadi menjadi suatu kebersamaan. Dengan kebersamaan inilah semua punya kesempatan untuk tampil di Cap Gome ini, hingga Cap Gome ini eventnya bisa menjadi semakin besar. Kalau di awal-awal saya kira memang tidak seperti ini. Dari tahun ke tahun terus diadakan perubahan. Sekarang saya lihat nilai-nilai persatuan tadi itu sudah sangat-sangat ditonjolkan. Dulu mungkin hanya etnis Tionghoa aja. Tapi sekarang contoh kalau Cap Gome itu yang ikut terlibat itu bukan satu etnis gitu loh. Ada berbagai etnis gitu dan mereka sudah lama bersama-sama gitu. Ya bagaimanapun kalau ada himbauan-himbauan yang sifatnya ritual dan sebagainya itu memang sudah diingatkan dari MUI bahwa yang umpamanya beragama Islam atau yang yang tidak atau berhubungan sama ritual itu mereka memang lebih tidak ikut terlibat gitu. Contoh kalau umpamanya tandu-tandu ya kalau ada yang mau ikut mungkin ini kepada masing-masing individu. Cuma kalau yang ritual-ritual memang kita berusaha juga agar jangan sampai diikutkan bersama-sama. Karena itu beda. Kita kembali ke budayanya, bukan kepada ritualnya. Kalau ritualnya nanti kalau yang agama lain, etnis lain yang terlibat mungkin nanti bisa salah persepsi. Gitu. Itu akan selalu kita jaga supaya tidak ada ketersinggungan sesama saudara di sini. Biasanya kalau perayaan, saya memberikan sebuah contoh, kalau sudah mulai mau parade, persiapan pelaksanaan oleh panitia, panitia mempersiapkan pelaksanaan kegiatan itu. Nah, kemudian kepanitiaan juga kita, juga di situ ada etnis, ada suku yang berbeda gitu loh. Tapi memang di acara seremonialnya. Kalau acara Cap Gome itu kan puncaknya hanya parade tatungnya. Tapi acara yang lain seperti administrasi, ya sebagainya, ini semua masuk. Nah oleh karena itu kalau undangan kita undang ke Polres itu adalah undangan pengamanan perayaan Imlek dan Cap Gome. Ini membuktikan bahwa ini event nasional yang di backup oleh pemerintah bersama masyarakat. Memeriahkan dalam artian berpartisipasi bahwa warna Singkawang sebenarnya adalah inilah kota kita, kota di mana wisata yang mengundang wisata, maksudnya wisata harus datang ke Singkawang dengan promosi budaya tersebut. Nah, ikon Cap Gome ini merupakan ikon tahunan yang ada di kota Singkawang untuk kita ramaikan. Jadi dalam artian partisipasi dalam hal ini adalah mendukung dalam kebudayaannya, meramaikan untuk kota kita. Jadi kita jangan kaku bahwa ini budaya, bukan. Ini kita hidup di mana kita tinggal, mewarnai di mana kita ada, disitulah kita membaur dengan masyarakat yang ada di kota tersebut.
Orang pasti mencari tempat foto dan tanya di mana yang bagus. Salah satu kan tempat-tempat yang dianggap punya sejarah tersendiri, ya. Kalau gereja itu gereja Katolik Fransiskus Assisi, ya, termasuk cagar budaya. Kemudian kalau Vihara itu Tridharma yang di situ. Orang juga foto-foto di situ tanpa kita lihat ada perbedaan mengambil. Kalau masjid itu Masjid Raya, salah satu masjid yang tua di Kota Singkawang. Orang juga begitu, sama, nggak ada bedanya. Dan kalau pada saat parade Pawai Tatung itu menjelang sembahyang, semuanya pada saat bunyi-bunyian itu berhenti. Cap Gome gitu ya. Ya, biasanya ritual Cap Gome kan sebelum dimulainya arak-arakan itu kan, itu ada sembayang-sembayang gitu ya, dalam pekong gitu kan. Ya, ada berhubungan sama garu yang apa hal-hal lain lah yang sifatnya ritual dalam keagamaan itu biasanya tidak dilibatkan pihak-pihak luar. Yang ada mungkin ya kalau dalam hal arak-arakan, ada tandu, biasanya kan rame yang diikut sertakan kan. Itu biasanya mereka sudah ada kelompok-kelompoknya dengan etnis, agama, suku yang berbeda, tapi mereka memang sudah nyatu dari dulu. Setiap tahun pasti dia panggil orang yang sama gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Mereka juga apa secara nilai ekonomi kan mereka juga dapat insentif untuk dibayar gitu ya. Nah, jadi itu saya pikir hal itu yang paling penting dijaga adalah kalau kita melibatkan etnis lain atau agama lain yang tidak berhubungan sama ritual. Ritual tadi itu kalau dalam kan ada sebelum dimulai kan ada sembahyang pakai hiu dan sebagainya kan, itu memang tidak boleh. Contohnya yang agama atau etnis lain itu jangan terlibat di sana, ya kan? Atau yang nanti ambil garunya untuk dipasang itu kan ritual. Tahun kalau kita lihat memang kalau ya salah satu 17 etnis yang ada di Kota Singkawang ini memang kalau bicara Imlek dan Cap Gome ini memang ini luar biasa. Artinya bukan acara lokal, ini udah gaungnya udah internasional. Jadi tidak bisa kita pungkiri memang inilah salah satu budaya yang memang yang bisa diangkat, yang bisa dipromosikan ke luar. Salah satunya intinya ke internasional yang mungkin untuk promosi segala macam, untuk kunjungan-kunjungan juga yang datang di Kota Singkawang. Kebetulan di dalam majelis juga ada pendeta, ada ya tokoh-tokoh agama juga.
kita bisa membedakan mana yang ritual, mana budaya. Nah, kalau budaya memang kita sekat, artinya kita bedakan karena kita tidak boleh, kebetulan kami ini muslim, tidak boleh masuk ke ritual tersebut. Seperti contoh manggul itu apa, tatung, itu sebenarnya dalam agama kita khususnya Islam tidak boleh. Dan kami juga walaupun pengurus juga tidak membolehkan warga kami khususnya Madura itu tidak boleh untuk mendukung ritual seperti itu. Namun kalau budaya-budaya seperti untuk promosi daerah Kota Singkawang, kami ada di dalamnya. Dalam hal ritual dan festival itu ya, itu memang harus bisa dibedakan. Dalam ritual itu memang ada kandungan suatu seperti festival. Tidak juga dikatakan bahwa festival dan ritual digabung jadi satu. Memang mereka bersama-sama. Ada hal tertentu kayak buka naga itu kan, itu memang dari ritual, tapi sudah menjadi festival gitu kan. Sudah menjadi suatu kebiasaan karena dilakukan tahun ke tahun gitu. Jadi itu sudah dimasukkan menjadi festival. Ya, melalui event budaya nasional itu kita berada dalam satu kesatuan di mana budaya itu mempersatukan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.